Ya, siapa ayo? Yang pasti pelakunya bukan beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi siapa ya? Siapa ya? Islam. Wow, 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 wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, saya dapatkan sebuah berita viral hari ini, yang mana ada sebuah pemakaman Kristen di Bantul, Yogyakarta, yang dirusak orang tidak dikenal. Nah, tanda tanya netizen Indonesia, siapakah pelakunya? Oke teman-teman, langsung saja mari kita simak beritanya. Beberapa salib pada pemakaman Kristen di Bantul, Yogyakarta dirusak. Walaupun pelaku dan motifnya ketika itu belum diketahui, namun orang-orang dengan percaya diri menunjuk umat Islam sebagai pelakunya secara asumtif. Nah, ini dapat dilihat gimana ramainya komentar dari sebuah akun Kristiani ketika mempublikasi berita ini. Islamofobia, masalahnya selama ini siapa yang takut? Ya, kenapa bawa Islam? Well, oke. Tebak agama apa yang ngancurin? Ya, siapa ayo? Yang pasti pelakunya bukan beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi siapa ya? Siapa ya? Islam. Wow. Kepala Seksi Humas Polres Bantul Ajun Komisaris Polisi I Nengah Jeffrey Pranawidyana mengonfirmasi pelakunya adalah bocah 16 tahun berinisial ANF dan beragama Kristen. Ya, mungkin bagi yang sudah meluapkan emosinya akan merasa kecewa. Padahal sebenarnya cukup bersabar dan tunggu polisi ngeliris siapa pelakunya baru ngegas sebelum emosinya dan fitnahnya menjadi makin liar. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari sini? Tulis di kolom komentar. Ya teman-teman, berbagai ragam komentar ya, kebanyakan dari mereka menuduh umat Islam lah pelakunya. Tetapi realitanya pelakunya adalah umat Kristen sendiri. Seperti misal satu komentar dari DBS Eskom ya, akun TikTok dengan logo gambar salib dan disitu ada tulisan Edis TV, menulis demikian: polisi Islam tangkap pelaku Islam lucu, mungkin anak buah Bang Zuma official, Yusuf BI kalah debat sama Edis. Nah ini teman-teman ya, komentar oten ini seperti ini, nuduh tetapi tanpa data, tanpa bukti. Realitanya pelaku perusakan makam Kristen itu adalah orang Kristen sendiri. Ya teman-teman, masih kurang, selanjutnya kita akan tampilkan ya, ini berita tentang pemakaman Kristen yang dirusak itu ya, yang dimuat oleh akun Tugu Jogja Media. Kita akan tengok komentarnya teman-teman ya. Nah ini benar sekali apa yang diomongin Christina Ginting, tetapi aneh banyak yang nggak terima. Ternyata benar apa yang dibilang Kak Christina Ginting di Jerman, Islam. Terbukti omongan Christina Ginting, apa yang dikatakan oleh Christina Ginting benar dan tepat. Nah ini fakta yang dibilang Christina Ginting dan Edis TV. Apa jangan-jangan, nah semuanya menebak pelakunya ini adalah umat Islam ya. Nah di sini tebak agama, mereka menuduh umat Islam yang melakukan perusakan makam Kristen tersebut. Sangat ramai sekali, dan ketika mereka ditampilkan siapakah pelaku yang sebenarnya menurut rilis dari kepolisian, mereka akan malu teman-teman ya. Komentar-komentar tak berdasar, tuduhan-tuduhan dari Kristen yang sangat memalukan ini akan berbalik kepada Kristen sendiri guys. Teman-teman, saya dapatkan sebuah berita viral hari ini ya. Berita dimuat di Tempo yang diunggah tanggal 19 Mei 2025 dengan judul polisi tangkap terduga pelaku perusakan nisan umat Nasrani di Bantul. Nah, atas kejadian yang sebelumnya terjadi perusakan makam, dan ternyata di sini sudah ada berita tertangkaplah pelaku perusakan makam tersebut. Pelaku perusakan makam Kristen di Bantul tersebut. Polisi masih menyelidiki motif terduga pelaku melakukan perusakan nisan umat Nasrani di Bantul. Nah ini teman-teman ya, ini adalah foto-foto nisan atau makam umat Kristen yang dirusak. Nisan umat Nasrani di makam Bantul, Yogyakarta diduga dirusak orang tak dikenal
Minggu 18 Mei 2025. Oke teman-teman, kita akan tampilkan beritanya. Tempo.co Yogyakarta, Kepolisian Resort Kabupaten Bantul Yogyakarta menangkap terduga pelaku perusakan nisan umat Nasrani di makam Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Pringgolayan, Kecamatan Banguntapan, Bantul pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 15. Nah teman-teman, banyak sekali komentar dari netizen ya yang menuduh bahwa pelaku perusakan makam tersebut adalah orang Islam. Tetapi jangan asal menuduh dulu. Kita akan tampilkan siapakah pelakunya melalui berita ini. Oke, kita lanjut. Pelaku yang ditangkap adalah ANF, 16 tahun, seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Nah teman-teman, ini yang harus digarisbawahi ya. Ternyata pelaku mempunyai inisial ANF, usianya 16 tahun, seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Nah ini teman-teman ya, jadi ketika netizen menuduh bahwa pelaku perusakan makam Kristen tersebut adalah umat Islam, ternyata itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal ya. Ketika sudah ditangkap dan diketahui pelakunya adalah orang Kristen sendiri, terduga pelaku telah mengakui perbuatannya bahwa dia yang merusak nisan, baik yang berada di makam Kota Gede dan makam di Banguntapan, Bantul, kata Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ajun Komisaris Polisi 1 Tengah Jeffrey Pranawitnyana. Kita lanjut. Jeffrey mengatakan penangkapan itu berawal ketika penyelidik melakukan serangkaian penyelidikan sejak kasus itu mencuat pada Minggu 18 Mei 2025. Pertama, perusakan nisan ditemukan di makam Ngentak, Banguntapan, Bantul pada Ahad kemarin. Perusakan 5 nisan umat Nasrani ditemukan di makam Baluarti, Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Senin 19 Mei 2025. Polisi juga menerima laporan perusakan 1 nisan Nasrani di makam Iroyanan, Banguntapan, dan 2 nisan di makam Jaranan, Sewon, Bantul, sehingga total ada 18 nisan umat Nasrani dirusak. Dari keterangan saksi-saksi dan sejumlah informasi warga serta pengamatan CCTV di lokasi kejadian akhirnya mengarah ke terduga pelaku, kata Jeffrey. Polisi masih mendalami motif pelajar itu merusak nisan. Oke teman-teman, sekali lagi ya, ketika para netizen menuduh pelaku perusakan makam Kristen itu adalah umat Islam, ternyata tidak diduga sama sekali ya, yang merusak itu adalah orang Kristen sendiri. Beritanya valid teman-teman ya, dari Tempo. Pelaku yang ditangkap adalah ANF, 16 tahun, seorang pelajar laki-laki beragama Kristen.